Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita sudah belum pernah ketemu lagi ya, kemarin hanya secara daring. Hari ini pertemuan yang ke-14. 14 kemarin sudah ada yang beberapa yang sudah presentasi. Nah, monggo siapa yang sudah siap, saya mulai dari siapa yang sudah tata mata kuliahnya tata kelola keuangan daerah. Ya, silakan siapa yang sudah siap. Kemarin yang sudah itu Mbak Desi, Mbak Aprilia, Mbak Nabila belum ya, Mbak Niki belum, Fatih Khatur belum. Yang sudah Ikhman, Dita, terus Helga, Nindi, Sinta, sama Mas Nabil. Iya, siap. Iya, yang mana? Siapa dulu yang mau? Mas Nabil, silakan. Oh, siapa yang sudah siap? Silakan. Ya buka anu ya kameranya buka sebentar ya sambil Heeh, sampai lupa. Nah, ada yang di anu. Yang lainnya sudah bisa nyambung. Ini ada berapa ya mahasiswanya? Ada 10 ya. Hmm. Gimana? Siapa sudah? Nah, yang sudah ya sudah. Berarti yang belum siapa? Nah, siapa tadi tak jadimu? Fatih Atur. Fatih Atur. Kamu masa sudah? Ini kok anu? Maksudnya yang ketiga aja. Anu, pelayanan sektor publik kita. Iya. Dua, yang kedua. Kemarin yang berarti ya jam 1. Sore. Nah, berarti sore toh. Nah, itu pagi ya. Kok gak masuk? Hmm, yang satu ya. Kelewatan. Ah, sianya nggak ada. Sedikit susu kemarin tuh ya. Mau apa namanya? Rapat apa itu? Apa sih ini wawancara? Iya, bukan. Iya ini ya kamu ya. Bukan. Oh iya. Berarti siapa yang belum? Nabila. Iya. Jadi kamu bisa di-share tah lewat itu. Nggak ada baterai nih. Saya nanti tak buka nih. Oke, sebentar. Saya lihatnya. Baik. Pak. Mm-mm.
Oke ya, ada kiriman baru. Iya. Nah, ini silakan. Sudah bisa dilihat kah? Share screen ya. Ya, semuanya sudah bisa lihat kah? Kalau sudah, Niki ya, Mbak Niki ya. Silakan Mbak Niki dimulai. Gak apa-apa, pinjam temen ya. Ya. Perlu charger nggak? Boleh. Mm-mm. Iya, teknik penyusunan keuangan ya. Sektor pelayanan publik, tugas. Oh, keliru ya. Hmm. Teknik penyusunan keuangan. Saya. Ya ini mungkin bisa kamu lihat. Saya. Apa kamu yang ingat? Nggak itu ya laptop ya. Sama. Sudah kelihatan kah? Bisa dilihat. Ya wes, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat. Di mata kuliah Teknik Penyusunan Keuangan Daerah, saya mengambil judul Tingkatkan Kinerja Pembangunan Wapres Instruksikan Penguatan Kebijakan Digitalis Transaksi Keuangan Daerah. Selasa 3 Oktober 2003. Inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Akan berkontribusi positif pada percepatan bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Wapres Haji Ma'ruf Amin saat menghadiri secara virtual rapat koordinasi nasional percepatan dan perluasan digitalis daerah P2DTD Selasa 3 Oktober 2023. Untuk itu, Wapres meminta seluruh kepala dan para pemangku digitalisasi transaksi keuangan di daerah dengan langkah-langkah yang semua pemangku kepentingan menjadi langkah esensial
yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penggunaan teknologi digital di berbagai daerah. Kedua, pemerintah daerah agar segera menetapkan regulasi pasca penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah maupun dalam rangka penguatan kebijakan P2DD. Sebutnya hal ini sambung Wapres termasuk penerbitan peraturan daerah Perda terkait pajak daerah, restitusi daerah, dan peraturan kepala daerah Perkada terkait Kartu Kredit Indonesia yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas belanja daerah. Menteri Dalam meningkatkan kontribusi daerah untuk mendukung hal ini. Kementerian dan lembaga terkait termasuk anggota Satgas P2DD diharapkan dapat aktif dalam mendorong inovasi sistem distribusi daerah. Keempat, perkuat perluasan jaringan psikologi dengan komunikasi khususnya di daerah daerah Wapres pun pemerintahan mengatakan proyek nasional satu yang berbeda dengan layanan jaringan masing-masing dalam negeri agar melibatkan secara aktif pada pihak lewat forum koordinasi P2 dan merawat desa kekuatan dan implementasi sistem dan daerah atau CIPD secara tahun 2024. Terakhir, Wapres meningkatkan perlunya pemberian insentif fiskal tambahan bagi pemerintah daerah hasil berharap dorong inflasi transaksi daerah dan kebijakan P2DP. Keuangan perlu investasi tambahan untuk Pemda dinilai berhasil dalam mendorong elektronifikasi transaksi dan kebijakan P2DP tahun 2024. Menteri Keuangan bahwa untuk mendukung transformasi keuangan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri telah membentuk hapus tanggal digitalisasi kalau kabupaten kota dapat sendiri akan dapat secara nasional. Oleh karena itu, ia meminta setiap daerah untuk digitalisasi transaksi kegiatan keuangannya lebih luas agar terdampak lebih luas. Bebas dengan kemudian dan seluruh pemerintah daerah menyisakan bisa meningkatkan secara full income-nya. Selain itu, Lutfi Mulyani bebas dengan sistem keuangan daerah juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas fiskal dalam seluruh keuangan daerah mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan mampu untuk monitoring hasil kebijakan pusat daerah melalui sistem informasi keuangan daerah atau SIKT yang dalam informasi pemerintahan SPD yang tapi paparnya mati pada acara ini koordinasi bidang pengembangan Indonesia Periwarjio Dewan Komisioner OJK Mendak Mendagis para gubernur bupati sementara ditemui oleh kepala Justitia diberikan kebijakan pemerintah dalam masa pers pemerintah proses bidang reformasi berkaitan bidang komunikasi komunikasi masuk studi teknologi serta khusus proses bidang politik dan kelembagaan permasalahan ini kita di atas mengungkapkan kuatnya hanya kebijakan digitalisasi transaksi keuangan daerah dalam rangka yang strategis utama agar sinergi
kolaborasi dilakukan dengan tujuan memaksimalkan semua pengguna teknologi digital di daerah. Membuat infrastruktur untuk memperluas teknologi informasi dan komunikasinya di daerah tinggal ketemukan dan keluar. Pemerintah harus dapat memanfaatkan proyek nasional radio yang baru-baru ini untuk layanan di rumah di wilayah masing-masing. Setelah dibahas, standar yang sudah melakukan stretching atau daerah dan nasional melalui sistem keuangan daerah atau SKD yang dalam menggunakan sistem informasi pemerintah daerah SIPD dan di sekolah pengumuman negeri. Setelah pemerintah itu ada bahasa aku dan cara untuk meningkatkan yang cara-cara yang sudah dibahas harus terus dibangun bersama-sama agar meningkatkan efektivitas intervensi dan seluruh siklus uang negara dari mulai perencanaan hingga sekian dari pertanyaan. Oh ya. Kapan ya? Itu ada berita dari CNBC, Pak Dian, lihat itu peresmian di pulau terluar dekatnya Filipina. Itu tidak slogan saja, 3T-nya itu apa? Maksudnya dia itu dia itu beroperasional dulu, baru diresmikan. Jadi proyeknya 3T apa ini? Satelit apa nah tadi namanya, satelit Satria ya. Jadi dioperasionalkan dulu, baru diresmikan 6 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Jadi kita sudah bisa merasakan jaringan 4G. Dari 7.000 itu sudah terbangun 5.000 berapa gitu. Tinggal 600-an BTS. Di mana letaknya? Letaknya adanya di di Papua, daerah merah. Itu repot nih mau dibangun moro-moro diobong. Yang kemarin itu di Papua itu dibelai itu orang-orang Telkom. Nah, akhirnya sementara di Papua itu tinggal 600. Nah, tapi daerah semua yang 3T itu sudah bisa semua. Jadi anak-anak kita kan di Mojokerto ya, rasanya. Kalau kita misalnya mau ke kota aja harus naik ferry, naik perahu, itu sangat penting. Jadi kita bisa membuka akses yang dulunya apa, kapal laut misalnya, bukan hanya 3T-nya. Itu 1 bulan sekali. 2 bulan sekali baru ada pesawat kapal itu sandar. Sekarang bisa 1 bulan sekali kapal itu bisa tol laut namanya. Ternyata seperti itu. Jadi misalnya daerahnya punya kelapa sawit apa itu bisa diangkut, punya tuna karena kapalnya itu setiap bulan sekali jalan. Jadi tidak hanya kita di Mojokerto itu bisa promosi lewat HP, tapi mereka yang di sana kita jangan menganggap Mojokerto itu paling kaya kekayaan alamnya ya. Jadi justru di daerah-daerah terluar itu luar biasa. Siapa tahu dari mahasiswa saya ini pernah akan jalan-jalan. Jadi kamu lihat di acara tiap minggu itu atau tiap jam berapa ya di Trans TV, di TV One, ceritanya jalan-jalan di Indonesia itu kamu akan melihat bahwa negara kita itu sangat kaya di luar Pulau Jawa. Justru Pulau Jawa itu termasuk apa ya, kekayaannya termiskin ya, bukan termiskin tapi dia
kalau Jawa itu penghasil beras. Tapi untuk hal kekayaan alam itu di luar Jawa itu luar biasa. 3T ini loh, akhirnya bisa. Mungkin bisa kamu jadikan diskusi lah sekarang. Oh ini ya kan. Jadi seperti itu. Kita bersyukur ada di Mojokerto. Paling enggak Pak Dia tak jauh-jauhnya ya. Bojonegoro, masih Jawa Timur. Bayangkan kalau di Madura, ada yang dari Madura dan Pulau Sempu itu, duh, tapi asik sebenarnya kalau kamu punya waktu luang dan sangu sing akeh. Tak sarankan jangan hanya ke luar negeri dok. Misalnya sekali-sekali kita kan biasanya munggah ke Pacet Trawas. Ya, Gunung Bromo itu aja sudah menarik. Apalagi Banyuwangi. Kalau di Bojonegoro itu dekatnya ada Tuban. Itu kita itu hidup di benar-benar negara yang surga ya. Semua bangsa akan ingin menguasai bangsa Indonesia. Karena kekayaan alam kita luar biasa. Yang bisa menyatukan itu teknologi informasi, TIK. Teknologi informasi komunikasi. Tapi juga yang bisa merusakkan ya. Kamu bisa lebih tahu isunya selebritis Ria Ricis ya. Ada masalah apa daripada mata kuliah Pak Dian misalnya seperti itu. Karena gara-gara teknologi ini mau bisa lihat media sosial scroll 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 bahkan anak SD mungkin. Anak Pak Dian itu baru TK ya. Kadang malah ceritanya lebih bagus dia tahu media sosial dari Pak Dian ada. Paling Pak Dian punya Facebook, tapi ya paling nggak tak update karena mungkin kalau seusia kita itu ya nggak apa-apa kita itu media. Tapi hati-hati jangan sampai kamu pertama menunjukkan tanggal lahir itu hati-hati. Terus jangan mudah mengeluarkan alamat rumah karena kita itu eh, apa namanya ini identitas kita itu mudah dibajak. Moro-moro KTP-mu ojo di media sosial terus di kayak pinjol. Kamu nggak pernah pinjam moro-moro tagihan 10 juta. Bingung ya. Jadi media sosial pun juga nah, ini menurut tak ya tapi misalnya kamu nge-share pun ya jangan langsung urusan itu rawan untuk dikuntit penjahat. Oh, orang ini sukanya di pacet misalnya di warung ini, tuku ini. Saya kok namanya orang sekarang kan bisa ditelusuri. Tapi mungkin bagi kamu sebenarnya kan kemarin lu lamar kerja ya. Lamar kerja itu saran Pak Dian gawe yo di Facebookmu itu, Instagram itu kayak cerita-ceritamu yang menarik berhasil, keahlianmu, mahasiswa ilmu pemerintahan misalnya, belajar ini. Gak apa-apa, tapi nah, misalnya shopping-shopping toh, gak usah sih. Kenapa? Nanti ketika kamu ngelamar kerja, ya dilihat itu Instagrammu atau Facebookmu. Makanya jadi kayak gambar gelut misalnya. Ah, kita seneng gelut. Karena jadi pegawai gelutan ya misalnya. Tapi kayak contoh misalnya kamu bisa memasak masakan asli Mojokerto. Jadi siapa tahu terus kamu di situ sebagai apa kelamar kerja di hotel di bagian masakan chief namanya kan. Jadi bayarannya saran pakai seperti itu nih. Upload. Ojo mau jalan-jalan, tapi jalan-jalan boleh dalam hal saya berkunjung ke ini punya punya keistimewaan apa misalnya Pulau Madura, Mojokerto punya apa, share lah unim ya, kamu kan masuk unim, sing api-api toh walaupun kamu kadang mau bahasa wong Jawa, Jawa itu mau iso ya, jadi kamu sok ini wifi atau pedotan ya itu nggak usah di down, tapi oh ini mahasiswanya banyak, mahasiswa Pak Dian itu yang kuliah banyak. Nah, yang lainnya mana yang nyusul? Nah, jadi kamu punya adik kelas itu sing akeh itu kan seperti kalau Pak Dia di UB macam-macam itu kan seperti itu. Kayak sing api-api jadi akhirnya mau kuliah di UB kalau di UNIM misalnya. Temannya banyak nggak kuliah hanya satu dua orang tok. Ya, seperti itu.
di-share malah. Promosikan kamu kuliah, nah kamu punya adik kelas itu, insya Allah cari kerja itu gampang. Oh, di Unip, kok, lulusan Unip. Itu dilakukan universitas swasta yang terkenal. Kalau di Yogyakarta itu UMY misalnya, Mahfud MD itu. Apa nggak kenal Mahfud MD sekarang komennya pres ya. Pres. Tapi terkenal, lulusannya bagus-bagus. Ketika Pak Mahfud MD ke sini, kamu sudah menangi gak? Belum ya? Meresmikan SIT itu Pak Rektor yang pertama. Temannya Pak Rektor yang pertama. Tanganannya Wong Peter, itu dosen juga. Orang bangga kuliah di sana. Lah, kamu share aja. Kuliah di Unim menyenangkan. Walaupun mangkal sih deh. Oh, sopo Cak. Daring terus ya. Tapi kita harus semangat itu. Mungkin itu ada yang mengomentari itu, komentar tadian. Iya Mbak Niki, tidak ditutup atau gimana? Silakan. Siapa yang sudah siap? Monggo kalau nggak tutup Sekian dulu dari Mbak Niki. saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Monggo siapa selanjutnya yang sudah siap? Bisa di-share bagus. Kalau nggak ada ya tak bukakan ya. Jadi semuanya ngerti isinya itu. Siapa yang belum? Ini tak bacakan ya yang belum. Nabila ya. Nabila sudah. Nggih, monggo. Desi sudah, Aprilia sudah. Mas Nabil monggo. Mas Nabil sudah siap. Yuk kamu anu aja. Kamu baca aja biar tak buka no hasilmu. Kemarin ASN sudah. Tinggal yang pertama ya. Ini tak tutupnya. Siapa yang sudah siap ya? Tidak apa-apa. Ayo. Aprilia. Oh iya. Oh berarti kemarin Fatih bukan ya. Niki. Aprilia. Sudah. April. Oh ya iki lho makanya kita ini mahasiswanya waket. Aprilia ya. P. Ah, Victor kan? Ah, April pakai P ya. Aprilia. Oh iya, ini makanya ini berarti ya ada 3 mata kuliah yang belum. Ya, kalau sudah siap Kak, Mbak April? Sudah kamu kemarin kirim kah? Saya tak lihatnya ya. Kita sambil sayangnya wifi-nya memang ya seperti inilah. April, nah ini ya. Tugas teknik penyusunan. Oke, ini ya yang ya lihatnya. Oke, silakan kalau sudah siap. Kamu ceritakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya Fili Angel mau mempresentasikan terkait tugas paper teknik penyusunan keuangan daerah dengan judul pekerjaan tidak sesuai kontrak masih menjadi persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan penulis BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan dieditor oleh Jateng BPK pada pada hari Jumat tanggal 5 bulan Mei 2023. Agak ke bawah lagi Pak.
Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atau Jateng menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LPH atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2022 pada 4 pemerintah kabupaten daerah atau Pemda. Keempat Pemda tersebut adalah pemerintah kabupaten Pemkab Sregan, Pemkab Klaten, Pemkab Blora, Pemkab Wonogiri. Atas LKPD keempat Pemkab tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Digelar di auditorium lantai 3 gedung BPK Jateng. Acara penyerahan LPH dihadiri oleh kepala daerah dan pemimpin DPRD masing-masing kabupaten. Turut hadir pula dalam acara tersebut Kepala Sekretariat agak geser ke bawah, Pak. Oh iya. Turut hadir pula dalam acara tersebut Kepala Sekretariat Perwakilan dan Kepala Subauditorat Jateng 2 BPK Jateng, para sekretariat daerah dan kepala OPD dari masing-masing kabupaten juga ikut menghadiri acara penyerahan LPH tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Kalan BPK Jateng Hari Wibowo menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK telah melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. Pengujian dilakukan untuk menilai kewajiban penyajian saldo, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas implementasi sistem pengendalian item. Jelasnya, lebih lanjut, Hari Wibowo menyampaikan bahwa meskipun keempat Pemda berhasil mempertahankan opini WTP, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemda, antara lain yaitu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif Dewan, honorarium narasumber, dan belanja perjalanan bisnis. Pengelolaan dana BOS SMP yang kurang memadai, serta pengawasan dan pengendalian atas bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah desa belum memadai. Kalan BPK Jateng Hari Wibowo menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Hari juga berharap agar pemimpin DPRD dapat memanfaatkan informasi dalam LPH untuk mendorong Pemkab lebih meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD secara transparan dan akuntabel. Menanggapi sambutan kepada Kepala Perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo bersyukur atas opini BTP yang telah dicapai dan berharap di tahun-tahun yang akan datang opini tersebut dapat dipertahankan. Atas laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan, Hamenang berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kinerja kabupaten yang akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sragen Dinar Untung Yuni Sukowati dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK Jateng atas masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan selama pemeriksaan. Kami telah menyusun rencana outline dan tindak lanjut atas temuan akan kami selesaikan tepat waktu, ujar Gus Dinar.
permasalahannya yaitu BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemda, antara lain yaitu pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif Dewan, honorarium narasumber dan belanja perjalanan bisnis. Pengelolaan dana BOS SMP yang kurang memadai serta pengawasan dan pengendalian atas bantuan keuangan kabupaten kepada pemerintah desa belum memadai. Kalan BPK datang Hari Wibowo menegaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. Pemecahannya, Hari juga berharap agar pimpinan DPRD dapat memanfaatkan informasi dalam LPH APBD secara transparan dan akuntabel. Menanggapi sambutan Kepala Perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Menang Wajar Ismoyo bersyukur atas opini WTP yang telah dicapai dan berharap di tahun-tahun yang akan datang, opini tersebut dapat dipertahankan. Atas laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan, Menang berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kinerja kabupaten yang akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Bupati Sragen Kusdinar untuk Yuni Sukowati dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih kepada BPK Jateng atas masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan selama pemeriksaan. Yang mana kesimpulannya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 kepada 4 pemerintah kabupaten daerah. Atas LKPD keempat Pemda tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Jateng Hari Wibowo menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK telah melakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian analisis, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. Menanggapi sambutan Kepala Ketua DPRD Kabupaten Klaten bersyukur atas opini WTP yang telah dicapai dan berharap di tahun-tahun yang akan datang opini tersebut dapat dipertahankan. Agak ke bawah lagi, Pak. Atas laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan, Menang berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan kinerja kabupaten yang akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati Sragen dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPK Jateng atas masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan yang telah diberikan selama pemeriksaan. Saran-sarannya yaitu yang pertama, memastikan kontrak proyek dirancang dengan jelas dan spesifik, mencakup tujuan proyek, batas waktu, biaya, dan persyaratan teknis. Hal ini dapat membantu pengurangan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang diharapkan dan yang sebenarnya dilakukan. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan. Ini dapat mencakup penugasan pengawasan proyek yang kompeten dan terlibat aktif dalam memantau kemajuan pekerjaan, pemeriksaan kepatuhan terhadap kontrak, serta mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Yang ketiga, melibatkan pihak ketiga independen seperti lembaga audit atau konsultan untuk melakukan penilaian independen terhadap pelaksanaan pekerjaan. Hal ini dapat memberikan pandangan objektif dan membantu identifikasi pelanggaran kontrak atau praktik yang tidak sesuai. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada para pejabat pengelolaan keuangan daerah terkait lainnya,
untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang penyusunan strategi pengelolaan keuangan serta kelima melakukan kontrak memenuhi atau melampaui kontrak. Sementara sanksi yang mereka yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini dapat memberikan insentif positif dan negatif untuk menimbulkan kepatuhan. Pernah membangun mekanisme transparansi informasi terkait dengan proyek, termasuk anggaran, metode pekerjaan, dan evaluasi kinerja. Informasi ini dapat diakses oleh publik sehingga kontrol sosial. Dan yang terakhir melakukan rutinitas pengelolaan keuangan daerah penanganan pekerjaan. Evaluasi ini dapat membantu pelemahan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sekian Monggo, ayo yang tanya. Masalah bos, mungkin punya pengalaman tentang bos. Ada yang ikut MBKM, nggak? MBKM apa namanya itu? Program kampus pengajar gitu. Nggak ada semester 5. Nggak ada ya. Nah, itu kan saya pengerti dia mengikuti program di sekolah, membantu permasalahan di sekolah. Ini termasuk ada masalah bos, ini ngerti akhirnya. Apa namanya? EBKM. Kok EBKM? Bukan apa ya? Tahu ya. Ya, kampus Merdeka itu, apa jenis? Nah, kampus pengajar ya? Ya, pengajar. Nggak ada yang ikut. Nggak ada ya. Berarti kemarin, semester kemarin ada yang ikut. 4, waktu semester 4. Oh, sekali toh ya berarti. Ini kok semester 6. Ada yang pengalaman apa mungkin? Pernah punya pas di kampus pengajar itu? Enggak. Ini yang pernah anu, pengalamannya apa? Yang lainnya ayo ceritakan, enggak apa-apa, sebentar ya. Kendala bos, ya. Tapi nek di Mojokerto apakah ada sekolah yang walak lah ngomong? Hanya iya jadi. Kamu juga ikut ya? Iya, hasilnya Mbak. Kamu rekomendasi apa waktu itu misalnya? Berapa teman? Kamu sendiri? Oh, wis, pokoknya melok anak ini sih kan. Tapi apa akhirnya? Rekomendasi ini. Hmm. Cara ngajarnya ya. Nek sing bangunan-bangunan nggak ada itu seperti itu misalnya. Oh, ki sekolahnya apa ambruk misalnya. Nggak ada ya, tapi waktu itu programnya ya, cara ngajarnya. Itu masuk. Cuma ini bos, hubungannya baik duit. Mungkin ada teman-temanmu ya. Jadi kamu bisa, yang kemarin ada yang nggak ikut ya? Yang temanmu berapa ya kemarin ikut kamu mengajar? Iya, 5 ya, separuh ya berarti satu. Oh, iya. Terus pokoknya anak proyek pemerintah katut ngelokot toh. Pertama dapat ilmu, kedua dapat cuan loh, gitu ya. Paling guys, guys, semuanya butuh cuan. Itu jangan lupa. Nah, ilmunya yang penting juga. Oke, itu mungkin dari saya. Monggo, Mbak April, ada yang ditanyakan? Kamu tutup boleh, terus siapa yang sudah siap? Ada yang tanyakan itu Mbak April ngasih anu? Kalau nggak ada silakan ditutup diganti selanjutnya. baik, karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa yang sudah siap? Mas Nabil kah? Ya, yang terbaru, oke. Oke.
Oh ya. Coba Mas Nabil silakan. Hmm. Monggo. Program pembentukan peraturan pemerintah perubahan tahun 2024 tentang karantina penyimpanan program pembentukan peraturan daerah. Silakan Bapak Gubernur dalam pembentukan satu pembentukan peraturan tanpa perencanaan jelas. Itu adalah yang dibutuhkan baik oleh tenaga daerah maupun DPD tingkat tidak berfungsi oleh daerah yang jelas. Kemudian sebetulnya seringkali tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau maka beberapa pekerjaan tidak dapat diimplementasikan karena ada pemerintah DPRD dan daerah pemerintah untuk judul terkait dengan bisa berkaitan tidak adanya apa seringkali terjadi bahasa dalam dengan pro kerja tidak seperti perubahan kerja tujuan sasaran ini solusi dan perencanaan pendidikan di kota sasaran yang diwujudkan pedoman penyusunan atau pembentukan peraturan daerah yang pasti baku standar bagaimana ekspektasi dan terencana sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam melakukan perencanaan pembentukan daerah yang baik. Soal pikiran dalam pemerintah daerah ini sudah dapat pembentukan peraturan daerah lingkup atau objek dan diatur dalam tata cara penyusunan atau pembentukan peraturan daerah. Biasanya kan ada kewajiban hukum, proporsionalitas, kemanfaatan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, tertib penyelenggaraan negara, legalitas. Terima kasih. Apa dari saya? Jawab. Udah. Coba ini beritamu mana ini? Nanti kamu mungkin anune ya. Kasih kamu linknya ya. Ini masukkan. Ini yang lainnya kan dikasih link apa beritanya. Ya, di bener nak apa-apa. Nah, ini tentang ceritane penyusunan pembentukan peraturan daerah perda ya. Akhirnya apa, Mas Nabil? Karena tidak jelas itu apa terjadi? Ada korupsi atau apa? Oh gitu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Wes, kamu tutup. Waalaikumsalam satu. Monggo, yang lainnya siapa yang sudah siap? Mas Sopo ini. Mas Siul, Siul sudah tak? Siapa yang belum? Kalau kesulitan biar tak bukakan di yang kamu kirim misalnya. Bisa kamu. Jadi kamu nggak usah. Ini Niki sudah, Salama sudah. Tinggal hari ini toh ya kita pertemuan. Besok wis UTS, UAS minggu depan ya. 2 minggu lagi UAS. Berarti ya
dituntas itu jadi enak, santai, tinggal yang lainnya, dosen yang lainnya nggak tahu. Ini sudah semuanya praktisi Esmari kabeh. Desi sudah kah? Sudah ya sana. Nabila belum. Sudah. Oke. Siapa lagi? Meski sudah. Ini yang sudah mengumpulkan. Dita sudah. Selga sudah. Dita sudah. Selga. Selga ya wes. Sinta sudah. Bahasa lama sudah. Desi sudah. Nindi sudah. Sudah. San. Monggo. Kita tunggu. Kamu tambahi satu ya. Linknya di copy paste. Dikirimkan. Ya, Ya. mau kan? Kenapa? Enggak apa-apa. Berarti kan ceritanya apa gitu. Kan tugasnya itu kamu ada masalah di masyarakat itu apa? Bila, oke, ayo. Di anu ya, di email ada aja. Hmm, ya apa tak buka. Nanti kamu sempurnakan ya. Tak ngirimnya kemarin ya ikut ya. Nabila. Ini. Ya ini kah? Kamu lihat. Nah, kita tambahi. Yang lainnya soalnya nambahi beritanya. Ya sudah ngumpul kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya Kita Nabila dengarkan ya teman-teman ya. Ini Untuk banter, Mbak. ingin mempresentasikan tugas paper teknik penyusunan keuangan daerah yang berjudul mengoptimalkan peran pihak eksternal melalui jalinan kemitraan di SD Negeri Jalan Cagak. Pendidikan siswa tidak bisa terlepas dari keluarga dan masyarakat karena memang sebagian besar waktu siswa dihabiskan bersama anggota keluarga dan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat di dalam ruang lingkup sekolah dasar terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari kepala sekolah, guru, sarana dan prasarana yang mendukung, sedangkan pihak eksternal terdiri dari orang tua, komite sekolah, masyarakat, lembaga pemerintahan atau lembaga swasta, serta lembaga pendidikan yang lain. Akan tetapi pada kenyataannya, terutama di SDN Jalan Cagak, pihak-pihak tersebut cenderung bersifat pasif dan tidak peduli tentang ruang lingkup lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya, seperti hal yang berkaitan dengan penerapan kurikulum, program sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat memberikan kemajuan sekolah.
Pihak eksternal seperti masyarakat tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan kemajuan sekolah. Hal tersebut menjadi sebuah ketimpangan atau kesenjangan antara apa yang diharapkan atau ekspektasi serta apa yang dirumuskan dengan apa yang terjadi di lapangan yang sebenarnya. Hal ini menjadi sebuah problematika yang tentunya harus dicari solusi penyelesaiannya. Problematika itu sendiri adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan masalah diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Suharto 2009. Sebelum menentukan solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut, ada baiknya menganalisis terlebih dahulu faktor penyebab permasalahan tersebut. Banyak faktor yang memungkinkan munculnya ketimpangan tersebut. Beberapa faktor yang menimbulkan permasalahan di atas muncul di antaranya: 1. Program sekolah SDN Jalan Caka yang disusun hanya dijadikan sebuah rancangan saja dan tidak diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan sekolah. 2. Karakter masyarakat yang ada di lingkungan sekolah rata-rata memiliki latar belakang sosioekonomi menengah ke bawah. 3. Masyarakat dominan berprofesi sebagai pedagang di pasar sehingga cenderung tidak mau tahu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dan tidak adanya komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat atau lembaga lain, baik lembaga pemerintahan, lembaga swasta, atau lembaga pendidikan lainnya. Pemecahan menjalin sebuah kerjasama dalam bentuk kemitraan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kesimpulan dan saran. Partisipasi pihak eksternal dapat mendukung aspek-aspek kemitraan, diantaranya peningkatan sarana prasarana sekolah, penguatan pengelolaan pendidikan, peningkatan sumber daya, serta peningkatan penguatan pendidikan karakter. Kerjasama antara satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan karena pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama baik itu pemerintahan maupun masyarakat. Sudah, Pak. Ini ada yang tanya enggak, Mas ini? Ini kemitraan ya, kemitraan di SD Negeri Jalan Cagak. Kemitraan apa, Pak? Mau kurang jelasan? Ada contohnya ya, mitraan apa misalnya? Ngajarnya atau apa, enggak? Enggak ada ya, enggak apa-apa. Pokoknya kemitraan. Kemitraan, jadi ini apa? Kerjasama. Kemarin tahun baru itu tuh ada acara apa ya, Budekan dan lain-lainnya dikadakan ke Surabaya atau kemana? Ada kemitraan atau apa itu? Ya nggak ada kejelasan. Kan saya ya nggak apa-apa. Pokoknya ngerti mitraan gitu ya. Tapi nggak sih membutuhkan uang ya itu. Ada nggak teknik dengan keuangan ini? Ada, Pak, kemitraan. Mitraan itu jelas anu ya. Kemitraan pendidikan sekolah dasar adalah upaya dari berbagai pihak antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, masyarakat, lembaga atau organisasi pemerintahan atau non-pemerintah
dunia usaha atau badan usaha Lulusan ini. untuk bekerja sama memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah dasar berdasarkan atau atas kesepakatan dan peran masing-masing dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berarti kan beda, bukan ini. Ya, ini. Kemitraan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, jadi kemitraan. Kita saja nih ini ki ya kemitraan ya. Ono dosen itu, ada mahasiswanya ya, gak ada dosen. Ada mahasiswanya, ada dosen, gak ada mahasiswa. Ya, apa istilahnya? Tetap harus ada walaupun secara daring, online, mitraan. Mitraannya macam-macam. Kamu nak punya buka usaha ya, kudu punya kemitraan. Cantolannya apa? Label halal betul. Itu siapa yang mengeluarkan, bagaimana prosesnya, kudu diikuti. Itu mungkin. Ada yang tanyakan lain, ayo, go. Ya, nggak ada. Ya, jadi usaha nanti boleh kalau sing anu nih. Jadi kamu nggak pakai pakai data. Jam 8, dan 8.04 lah ya. Kayak jam setengah 10. Terus ada Pak Prapto ya. Siang. Siang sih enak ya masalahnya. Ada yang anu lagi, ayo sebelum ditutup, monggo ditutup dulu dari mana? Saya tanya teman-teman. Ayo, ada yang mau presentasi lagi? Oh ya, wes. Masih ada waktu sampai 12. Apa jenenge? Aku cek. Ini mbak apa? Sekian dari saya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, semangat, semangat. Bisa dibuka? Mbak Sopo sini. Nadia. Nadia. Oh iya, Ki Guru ya. Nggih, nggih, nggih. Nadia. Hikmah kita bersama dua Nadia. Indonesia. Di Selkas, Etikatur, Nadia, ini. Masuk ini. Sektor pabrik, teknik susunan. Oke. Awas. Oke. Apakah ini? Ini apa itu? UTS lagi. UTS. Kamu mengumpulkan tanggal berapa ya? Milikku ono. Sinta itu UTS. UTS. 13 November. Desember. 13 Desember. Oh iya. Oh, Nadia nih. Oh, Nadia. 13 Desember. Apa orang lebu? Oh ya, Nadia benar. Sorry, sorry. Ya. Nah, ini paling. Ya. Bisa kamu lihat semuanya? Wes ayo, Nadia, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper mata kuliah teknik penyusuran keuangan daerah
dengan judul tingginya ketergantungan keuangan daerah pusat. Telah diberi kebijakan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan hak kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangga daerahnya masing-masing. Namun kebijakan ini masih harus tetap memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan mengenai otonomi daerah ini telah tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah diberi hak untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Kebergantungan ini terkait dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, termasuk pada krisis pandemi COVID-19 seperti yang terjadi saat ini. Hal ini berkaitan erat dengan kemerosotan keuangan negara akibat tekanan di masa pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga melanjutkan pernyataannya yang menyebutkan bahwa pendanaan pembangunan daerah juga masih sangat bergantung pada alokasi transfer ke daerah dan dana desa dari pemerintah pusat. Sedangkan di sisi lain, pendapatan asli daerah memiliki jumlah yang masih sangat kecil. Sri Mulyani bahkan merincikan lebih jelas bahwa ada sekitar 65% TKDD, sementara PAD hanya melakukan kontribusi sekitar 23%, tersisanya sebesar 8,4% dari pendapatan lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melanjutkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, komponen PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah juga turut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola keuangannya juga disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. BPK menyebutkan ada 443 pemerintah daerah atau 88,7% dari total 503 pemerintah daerah di Indonesia masih dikategorikan belum mandiri dalam hal pengelolaan APBD. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna saat memaparkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat LKPP di Istana Negara. BPK juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 468 pemerintah daerah atau 93,4% dari total pemerintah daerah di Indonesia yang masih berstatus pengelolaan keuangan yang sama dari tahun 2013 hingga 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. BPK juga menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan kemandirian fiskal antar pemerintah daerah yang cukup tinggi. Tingkat kesenjangan ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola dana untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masih belum merata. Menurut BPK, sebagian besar daerah yang termasuk dalam penerimaan dana keistimewaan atau dana otonomi khusus seperti Aceh, Yogyakarta, dan Papua justru memiliki tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang bukan termasuk penerima dana keistimewaan atau dana otonomi khusus. Hal ini memperkuat fakta bahwa pemberian dana keistimewaan atau dana otonomi khusus sebagai bagian dari transfer justru cenderung menimbulkan tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat yang lebih tinggi. Permasalahan pada saat keuangan negara menyebabkan kondisi ekonomi di Indonesia mengalami kegagalan.
pemerintah daerah justru tidak memiliki inisiatif untuk mencari alternatif dalam upaya perbaikan kondisi ekonomi daerahnya, sehingga turut mengalami kemerosotan. Hal ini berkaitan erat dengan penurunan jumlah anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seiring dengan kemerosotan kondisi ekonomi akibat tekanan di masa pandemi COVID-19. Pemecahan permasalahan terkait rendahnya tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat memaksa pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah di tengah permasalahan ini adalah membentuk undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau disingkat UU HKPD. Kesimpulan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Kewenangan pemerintah untuk mengelola keuangannya tersebut dilaksanakan baik pada dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dana yang berasal dari pusat. Dana yang berasal dari pusat ini mencakup dana bagi hasil pajak serta dana perimbangan. Pemerintah daerah telah diberi hak untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Namun fakta yang terjadi di lapangan justru banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Kebergantungan ini terkait dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Saran, meningkatkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan lokal seperti pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih signifikan dan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah. Silakan ya tanya ya. Disubsidi ku enak deh makan. Sama nggak disubsidi sama ketergantungan keuangan daerah? Ya Pak. Malah Jogja ya yang perlu kita wapi ya. Malah tergantung terus Jogja sama Aceh. Aceh itu malah masih miskin padahal daerah istimewa. Kemarin ada yang Rohingya itu cali dia kon balik meneh ning gone perahunya lagi. Nah, dia namanya pengungsi ya di negaranya Myanmar diusir, di Bangladesh ya gak layak mau ke Indonesia ya orang yang ditempati Acehnya itu masih lebih miskin daripada Rohingya. Repot memang ya di Rohingya padahal dia sama-sama Muslim ya dengan kita dan itu makanya kamu harus simpulannya apa Bang? Simpulannya itu harus belajar bekerja. Biasanya gitu seperti anakku gitu. Tak tak ajari kerja itu bagaimana? Misalnya kamu harus mandiri, membuat tugas lalu diri itu enggak siap. Nanti kamu karena sudah namanya masuk akademisi, nanti timbul sendiri pikiran oh seperti ini. Ya kita tahu orang-orang yang pintar, misalnya Pak Rocky Gerung, Pak Mahfud MD, terus apa ya. Itu paling ya kayak kita ini, mahasiswa gitu. Akhirnya gimana bisa dong, bisa timbul pemikiran, gak tergantung. Terus gak peduli temanmu seperti ini, kamu yang penting kuliah, belajar, cari tugasnya, kerjaan sendiri. Salah enggak apa-apa. Akademisi itu harus berani salah. Akhirnya bisa dihapus, diundur edo nih bahasa komputer ya. Setelah ketika balik, nah, seperti itu gak apa-apa. Kalau salah kan bener lagi sampai bener. Makanya di komputer itu ada Udoredo, saya yang salah bener itu. Kadang kita berpikir, mungkin kalau kamu dulu ada yang salah, sehingga bisa terdampar di kampus ini, kita bangga aja ya. Mungkin kamu mungkin sekarang sudah masuk universitas yang top-top ya, tapi ya salah nih bayar lah kan. Di UNIF sudah mahal ya. Kamu masuk di UB, di UMY apa di sana atau BINUS, ya mahal bayarannya. Memang temanmu Cino-Cino tok ya. Tapi bayarnya mahal. Dianggap aja ini terdamparnya, berarti aku harus memperbaiki lagi. Jangan sampai kamu terdampar di UNIM, terus terdampar lagi di pulau kita air penghuni.
Jadi apa kalau misalnya sudah jadi kamu makanya magang di DPR misalnya. Nanti penelitianmu di DPR, di Bawaslu, apa supaya nanti kamu ngerti. Nanti kamu mau nyalon jadi di Bawaslu misalnya, atau KPU, akhirnya bisa kemandirian. Ini ternyata daerah aja loh ya, jalur transfer. Kamu udah biasa minta transfer orang tua ya, jalur sanggup aja. Gak bisa berpikir seperti Pak Dan itu dulu ya seperti kamu. Es, enak ya kalau masih ada masih kerja. Pokoknya karek ngatong, bahasa Jawa ini ngatong ya. Atau orang ngatong itu ngatong ini. Pokoknya, tapi ketika untungnya ketika Pak Dian orang tua sudah nggak ada, Pak Dian ya sudah mandiri ya, sudah kerja walaupun di UNIN, di dosen. Akhirnya ketika lepas del itu ya agak kaget, tapi bisa mandiri. Gunanya kamu kuliah di sini itu adalah mandiri. Tugasnya mandiri, nggak boleh sama dengan temanmu. Temanku ini, aku ini. Udah, tapi kerjaanmu sendiri daripada wape hasil copy paste. Memang di negara kita itu orang sibuk Interpol ada ya, nggak dihargai itu ada. Mungkin karena iri, karena macam-macam kan. Tapi pastikan orang yang benar-benar mandiri, orang-orang yang biasa bekerja kan nanti ada tempatnya sendiri. Soalnya kamu sekarang, aku ini seperti ini di UNIM, tapi aku akan tenanan. Ternyata kemarin setelah bagian wawancara dengan dosen-dosen yang ada di Bawaslu, kita nggak kalah loh. Lulusan UNIM itu banyak, memang lebih eksekutif lagi. Untuk tentunya mereka yang di situ ketika kuliah itu tenanan, dan itu tak tengeri apa tak lihat. Mahasiswa dia itu yang sekarang waktu kuliah itu rajin, tenang, jadi iritnya. Ya, memang masih ayas-ayasan bahasa Jawanya Pak. Ayas-ayasan enaknya. Tapi jangan lupa waktu terus berjalan, waktu terus. Kamu ya sekarang sudah jadi mbak-mbak, enggak lagi jadi ibu. Kayak contoh anaknya. Kok mari jadi ibu, sesuai jadi mbak. Jadi mbak, sesuai wis tua, butuh pertolongan yang lebih muda. Misalnya mau pergi kemana, jalur di ternos setir. Karena sekarang mungkin banyak mak gak masalah, cung gitu. Tapi kamu tambah umur, oh ya itu kan biasa belajar mandiri, memberi contoh pada generasi-generasi kita yang lebih muda. Saya yakin kok orang Indonesia itu aslinya nggak bodoh-bodoh banget teman. Cuma kadang ketularan penyakit temannya gini ikut gini. Banyak kok ilmuwan dari Indonesia itu, ilmuwan dari Mojokerto, menteri-menteri yang dari Mojokerto juga banyak. Bu Ida Fauzia itu ya dari sini. Menteri Disnaker. Ah, berarti kan menunjukkan bahwa orang Mojokerto itu nggak bodoh-bodoh banget. Cuma biar caranya supaya bisa maju. Seperti daerah tadi, ternyata daerah istimewa Yogyakarta nggak bisa mandiri. Padahal kita lihat tidak tiap daerah di Yogyakarta itu mana yang tidak destinasi wisata. Mulai dari candi, galeri. Kita kalau mau Jakarta ya paling destinasi pajak, rolak itu, ya seperti itu. Padahal ini dulu kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan mesti loh kalau kita lihat wono hasil karya-karya itu yang disimpan di kerajaan ya. Cuma mungkin karena kita kurang menghargai generasi tua kita ketika kan itu ceritanya ternyata Majapahit itu hancurnya apa? Nah, itu bener enggak? Dihancurkan oleh mantunya di siapakah kerajaan Demak itu mantunya? Nah, ketika Raden Brawijaya kelima itu dia gak tega mantunya jadi Raja Demak. Dia mau apa ya? Ibaratnya mau nyubit ya, mau melawan kerajaan Demak itu mantunya dewe mau gak digandung sudah sampai ke kerajaan Majapahit di Beno akhirnya
Ya, kerajaan Majapahit itu diungkrang ya. Harusnya kan jenenge mantune harusnya menghargai sing kadang. Akhirnya dia lari ke Blambangan ke Banyuwangi terus sama sama Gajah Mada atau apa bukan enggak Gajah Mada disuruh balik ke Mojokerto lagi tapi dia itu berbesar hati Raja Brawijaya V terus ya sudah hancur ya sudah Majapahit ini teruskan aja kerajaan Demak itu mau merenovasi itu ya gak murah ya misalnya omahmu kan angin ribut itu pemasang gendeng ya wangel enek gendeng itu tak jak Majapahitnya sebesar jadi kesimpulannya hargailah generasi lebih tua. Bukan harus mesti dimanut, tapi biar ternyata seperti itu. Kita punya kerajaan Majapahit, ya mungkin kerajaan Palembang, Nusantara pertama itu mungkin juga seperti itu. Tapi ini cerita di dalam cerita. Jadi Majapahit itu bukan karena diserang Belanda Walanda, enggak. Itu tadi keluarga itu. Jadi persatuan keluarga itu penting. Kamu anak muda berkreativitaslah, tapi aja sampai melupakan generasi itu. Akhirnya Majapahit hancur. Kita tinggal cerita tok ya di trawulan karena waktu-waktu netra. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jangan sampai gak mandiri. Dilatih mulai semester 5. Bentar lagi semester 6 ya. Semester 6 berarti 3 tahun. Tahun depannya sudah skripsi. Skripsi ya gampang-gampang ya. Apalagi kamu belum pernah skripsi toh, baru ini manutara. Pun harus mari skripsi lulus tak kurangan. Juga S2 moro-moro. Tesis itu gimana? Apa mana kerjaan disertasi sing munyer-munyer. Nah, itu bisa jadi lah seperti itu. Karena kamu ngerti. Itu ya, Mbak Nadia. Semangat ya. Jadi monggo kalau diakhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, siapa yang belum? Siapa yang mau maju? Sudah semua. Kalau sudah, ya berarti diakhiri ya. Berarti terima kasih. Untuk besok kita seperti ini, ya siap. Sementara siapkan pulsamu. Nah, kayak kita cari kelas yang ada wifi-nya menarik. Nah, pinginnya ya gratis lah, nggak usah bayar. Kalau udah ada, kita tutup. Ini saya kita tutup. Hari ini pembelajaran teknik penyusunan keuangan daerah tinggal 2 minggu lagi UAS. UAS daring semester 4 kemarin Pak Dian ya? Tidak pernah ya? Nah, berarti nanti seperti itu. Kita kirim secara online aja. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu besok Selasa. Aduh. Tetap semangat, semangat. Semangat.